Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan kegiatan di sawah ya. Ini saya akan nanjangi. Nanjangi itu apa? Nanjangi itu mengganti tanaman padi yang tumbuhnya itu tidak baik alias kena hama. Tapi belum belum lama ya, jadi saya harus mengganti tanaman itu supaya bisa tumbuh dengan baik ya. Apa saja yang dibutuhkan untuk proses nanjangi itu? Yang pertama yaitu bibit padi yang kuat ya, atau yang siap untuk tumbuh di sawah. Oke sobat, ikuti terus video ini untuk melihat saya proses nanjangi sambil matun dan sambil banyoni atau mengairi. Ikuti terus ya guys, video ini dari awal hingga akhir. Cekidot. Nah ini sobat, ini umur padi sekitar 2 minggu lebih atau 2 minggu 5 hari ya. Ini ada tanaman-tanaman yang disiapkan untuk cadangan atau nanjangi tanaman-tanaman padi yang tumbuhnya tidak baik. Nah nanti yang kuning itu diganti dengan tanaman padi yang sudah disiapkan atau tanaman cadangan. Nah ini tanaman padi yang digunakan untuk nanjangi atau mengganti tanaman padi yang tumbuhnya tidak baik atau kuning ya. Nah itu misalnya seperti ini, itu harus diganti dengan tanaman padi yang sudah saya siapkan tadi ya. Nah jika sawah diairi itu nanti rumput-rumput liar itu tidak tumbuh ya, atau mengurangi tumbuhnya rumput liar. Jadi harus diairi ya, supaya memperlambat proses tumbuhnya rumput liar ya. Nah tadi yang mau diganti itu adalah yang kuning atau yang tidak baik. Nah ini sobat, ini saya akan mengganti tanaman-tanaman yang rusak seperti ini ya. Ini kan kuning, ini harus diganti dengan nanjangi atau mengganti ini. Tinggal dimasukin saja, didobel ke tanaman padi yang kuning atau yang tumbuhnya tidak baik ya. Nah terus kita cari lagi tanaman-tanaman yang kuning. Nah ini kan tumbuhnya tidak baik, nah kita ganti supaya nanti bisa menyeimbangi dengan yang lain ya. Nah ini biasanya kalau kuning-kuning seperti ini itu karena dimakan oleh bibis atau mungkin orong-orong ya. Kalian tahu nggak orong-orong? Orong-orong itu anjing laut ya, atau anjing sawah. Kita ganti lagi sampai semuanya full ya. Nah kayak gini nih. Nah itu kan tumbuhnya tidak baik. Nah itu kita ganti. Seperti ini ya, sampai rata kembali ya. Nah guys, setelah tadi nanjangi kita akan matun ya. Matun itu adalah proses membersihkan rumput-rumput ya, rumput-rumput liar. Nah seperti ini harus dicabut ya. Ini tumbuh karena tidak banyak air, jadinya rumput-rumput ini mengganggu tanaman utama, yaitu tanaman padi ya. Ini harus dicabut supaya tanaman padi itu tumbuh dengan baik. Nah itu harus dibersihkan terus ya. Kalau insya Allah kalau kita merawat tanaman padi dengan baik,
nanti hasilnya juga sesuai yang diharapkan ya. Nah, ini harus bersih ya. Nah, ini aliran airnya itu tuh, aliran airnya sebelah sana itu lagi dialiri ya. Ini kan airnya kurang banyak. Nah, itu lagi dialiri supaya nanti itu penuh. Nah, ini sampah-sampah plastik seperti ini juga harus dibuang, karena ini sampah-sampah plastik juga mengganggu nih. Bisanya ada sampah plastik di sawah itu karena saluran irigasi yang itu dari berbagai sumber ya, misalnya dari perkotaan. Nah, itu masuk ke sini, jadinya sampah plastik itu masuk ke sawah juga ya. Lanjut ke proses matun nih ya. Ini matun mungkin dari bahasa India ya, mitun itu loh. Kalian tentu tahu ya mitun itu ya. Nah, itu mungkin dulunya pekerjaannya membersihkan rumput seperti ini, matun. Jadinya itu sampai sekarang itu proses membersihkan membersihkan rumput itu dinamakan matun ya. Ini guys, ini masih matun ya. Ini di bagian yang lain ya, di bagian yang lain itu ada rumput-rumput liar seperti ini nih. Aduh, ini kacamatanya kok mengganggu ya. Tadinya ini supaya nggak silau, tapi sekarang itu mataharinya sudah tenggelam, jadi nggak silau ini. Nah, ini rumput-rumput seperti ini ya, itu yang harus dibersihkan, rumput-rumput liar. Ini tumbuh di saat airnya sedikit ya, jadi rumput-rumput liar itu cepet banget tumbuh ya. Harus seimbang ya antara air, nggak boleh terlalu banyak dan juga nggak boleh terlalu sedikit ya. Kalau terlalu banyak nanti tanaman padinya tumbuhnya tidak maksimal. Tetapi kalau terlalu sedikit itu rumput-rumput liarnya yang tumbuh dengan cepat ya. Nah, ini harus dibersihkan ya. Harus rajin-rajin membersihkan, harus rajin-rajin untuk mengairi tanaman padi ini ya. Nah, itu harus hati-hati jalannya, karena nanti kalau sembarangan nanti bisa menginjak-injak tanaman padinya. Jadi harus di sela-sela itu ya, di sela-sela tanaman padi. Nah, ini airnya tadi sudah saya airi, jadi udah lumayan cukup ya untuk menghambat rumput-rumput liar yang tumbuh. Harus teliti ya, mana yang belum dilewati, mana yang sudah. Karena kalau kita nggak teliti nanti itu tanaman padinya itu atau rumputnya maksudnya itu kelewatan. Nah, ini sambil olahraga juga ya kalau matun itu ya. Seperti tadi yang sudah saya ceritakan, itu matun itu dari bahasa India yang konon katanya itu penemu pertama kali adalah Mitun. Kalian tahu nggak Mitun itu? Artis India loh. Ternyata capek juga. Ini harus dibuang di pinggir supaya mati kena panas. Nah, kalau di sini kayaknya itu untuk nanjang itu tidak begitu banyak ya, karena jarang dilalui oleh hewan-hewan hama. Nah guys, kadang juga kita menemukan ini hama-hama. Nih lihat ini di zoom ini ya, ini ada telur
telur keong atau siput ya, ini juga harus diberantas, ini harus dibuang ya, karena itu nanti bisa memakan tanaman padi ya. Tadi juga nanjang yang sebelah sana, kita sekarang nanjang yang sebelah sini ya. Tadi juga saya menemukan nih, ini kan rusak ya, ini harus diganti, terus diluruskan ya, supaya tidak roboh. Harus hati-hati ya, supaya tidak mengganggu. Sore, iya. Oke, sahabat, itu saja untuk kegiatan saya hari ini di sawah ya. Tadi ada nanjangi, terus matun, terus sudah mengairi atau memberikan air supaya rumput liar itu tidak tumbuh atau bisa mengurangi proses tumbuhnya rumput liar ya. Semoga bisa bermanfaat untuk video kali ini. Ini adalah umur padi 2 minggu lebih 5 hari ya. Warnanya sudah kelihatan hijau, sudah sedikit apa ya, berisi ya. Daripada video yang sebelumnya itu umur 2 minggu itu masih sedikit kuning ya. Itu saja yang bisa saya review untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Ikuti terus perkembangan tanaman padi jenis 32 ya. Nanti selanjutnya mungkin ada proses pemupukan atau pemberian garam supaya lebih berisi. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Terima kasih banget ya, karena itu merupakan semangat buat saya untuk membuat konten-konten. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.